dan ada penghormatan arwah. Kedua, dipercaya bahwa arwah orang yang meninggal bisa antara Allah dan manusia. Nah, kalau dianggap itu orang suci atau orang sakti, yang dianggap sakti atau orang dianggap orang suci, ke kuburan. Padahal dia sama yang mati itu tidak ada hubungan keluarga. Tapi apa? Doa di kuburan. Karena dianggap, dipercaya bahwa arwah orang yang meninggal bisa menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Makanya ada kalau di satu kampung atau satu kelurahan ada punden atau danyang penunggu di situ. Itu adalah orang yang dianggap sakti atau keramat. Orang yang punya kekuatan mistik atau orang suci. Maka setiap tahun sekali diadakan ritual pemanggilan antara Allah dan manusia. Yang ketiga, itu tahu masa lalu dan masa akan datang. Yang keempat, dipercaya arwah orang yang rahasia alam. Dan yang kelima, ini yang parah. Dipercaya arwah orang meninggal lebih jujur daripada orang hidup. Dianggap lebih apa? Jujur. Coba mimpi ketemu ayah. Ingkung. Karena aku lama tidak makan ayam Kentucky Fried Chicken. Terusan dia ngomong gini, tolong nanti saya kasih rezeki, besok nomor togelnya 72. Beli ke yo. Bangun tidurnya. Hanya dulu tukang tipu. Saya, arwah orang yang meninggal, punya kemampuan, kekuatan supranatural. Makanya banyak orang bertapa itu di kuburan. Tidak ada orang bertapa di diskotik bertapa. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah itu arwah orang mati? Dan kenapa kalau mimpi ketemu orang mati, itu selalu sama persis suaranya. Termasuk kalau memanggil arwah orang mati. Waktu kemasukan, blep, dukunnya, mediatornya kerasukan. Suara, cara bicara, semua sama. Nah, sekarang tak beritahu rahasianya. Sebelum saya bertobat, dipercaya bahwa dalam diri manusia saudara kembar. Makanya kalau bayi baru lahir, terutama di Asia, tali pusatnya disimpan di satu, kalau apalagi di Jawa, disimpan di satu tempat. Setelah itu dikasih minyak tanah sama api, minyak teplok. Dengan tanda tali pu. Nah, kepercayaan itu sampai sekarang masih ada. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah di dalam saya punya paham itu namanya sedulur papat limo panjer. Bahwa dalam diri manusia jadi seorang bayi. Sekarang bayi, enggak mungkin bayi lahir langsung haleluya, bubar. Waktu dia lahir, langsung di sini ada setan. Wah. Kenapa ada setan? Ingat, iblis seperti singa yang mengaum-ngaum
mengelilingi kita. Di sini ada malaikat. Haleluya. Malaikat haleluya, ini halilintar. Waktu usia 1 tahun, maka roh setan ini akan membentuk seperti dia 1 tahun. Tapi malaikat tidak berubah bentuk. Kenapa ada malaikat? Karena orang tuanya orang Kristen. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling kita. 7 tahun. Untuk seperti dirinya, sama. 7 tahun. Tapi malaikat tidak berubah. Tidak berubah bentuk. Usia. Dia bertapa, belajar. Waktu belajar ngerogo sukmo. Yang untuk menghubungkan roh-roh yang lain. Dan roh yang lain itu masuk semua sini. Nah, usia 70 tahun dia mati. Innalillahi, mati gini. Karena dia tidak percaya Tuhan, tidak dalam Tuhan, langsung arwahnya menuju dunia orang mati. Karena dia tidak percaya Tuhan. Tetapi di kuburannya adalah roh ini. Yang wujudnya sama dengan ini. Karena roh ini mendampingi sejak lahir. Dan roh ini pula yang mendatangi anak cucunya ini semua. Makanya suaranya bisa sama. Nah, dulu sebelum saya bertobat, pada waktu mempelajari arwah. Misalnya ini mati. Sekarang gini. Ini matranya diucapkan, dipanggil. Set. Ini masuk ke jasadnya. Set. Ini bisa dikendalikan dari jarak jauh. Jelas? Ini sering digunakan untuk apa? Santet. Jelas? Jelas? Yang roh wujudnya sama dengan ini. Mendatangi untuk teror. Nakut-nakutin. Jelas? Jelas? Nah, atau sebelum saya bertobat, baca mantra gedruk. Dek, 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 muncul roh ini. Sini, di kuburan ini. Wujudnya sama dengan ini. Ya, inilah dulu sebelum saya bertobat, yang saya mintain nomor SDSB. Apakah ini arwah orang mati? Bukan. Tapi roh setan yang mendampingi dia sejak lahir. Makasih. Jelas? Makanya kalau orang mimpi ketemu orang yang mati, pasti semua sama. Kenapa semua sama? Ingat, roh ini mendampingi yang mati itu sejak dialah, maka dari hobi, cara bicara, semua sama. Orang bisa diajak pergi atau diajak mati oleh roh orang yang telah mati itu. Oke, itu serangan kuasa serangan ilmu hitam. Ada yang ngirim. Menunggu ya. Silakan angkat tangan kalau ada yang ingin bertanya kembali. Sambil menunggu
Ini ada pertanyaan, kenapa saya masih sering bermimpi beraktivitas dengan ayah yang sudah meninggal? Berarti itu memori masa lalu. Itu jangan dipercayai. Jadi orang yang mempercayai masih ada hubungan dengan orang yang meninggal itu yang paling bahaya. Jelas? Mimpi suami memberitahu untuk sayangi dan perhatiin salah satu anak. Namanya titik-titik. Itu arwah orang mati berarti. Masih hidup enggak suaminya? Enggak dijelaskan di sini.